Puji Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Kita berikan kemuliaan, pujian, hormat dan pengagungan kita hanya bagi Yesus, Raja di atas segala raja. Kami mengucapkan selamat pagi, selamat beribadah kepada Bapak Ibu Saudara yang hadir di gedung gereja, bahkan Bapak Ibu Saudara-saudari yang mengikuti ibadah ini secara live streaming dari manapun Bapak Ibu Saudara berada. Kita yakin dan percaya bahwa hari ini kita siap untuk dilawat oleh Tuhan, amin. Kita siap untuk menerima berkat dari Tuhan. Kita siap untuk menerima mujizat, menerima jawaban dari Tuhan Yesus. Puji Tuhan, haleluya. Mari kita mengangkat hati kita kepada Tuhan, menyiapkan seluruh kehidupan kita. Kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan melalui ibadah di pagi hari ini. Kami datang kepadamu ya Tuhan Yesus, membawa hati dan kehidupan kami Tuhan. Kami mengundang Allah Roh Kudus secara pribadi hadir di tempat ini Tuhan, melawat hati yang rindu, hati yang haus akan kehadiran Tuhan, akan lawatan Tuhan, akan jamahan Tuhan. Engkau hadir ya Tuhan Yesus, memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan kami mengizinkan Allah Roh Kudus bekerja dalam hati dan kehidupan kami. Haleluya. Haleluya. Dan kami datang kepadamu Tuhan, kami mau berseru kepada Engkau Tuhan Yesus. Sebab Engkau Tuhan, penolong dalam hidup kami. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku, Yesus, kau perlindunganku. Sama-sama katakan ya Tuhan. Ya Tuhan, kekuatan dalam hidupku, haleluya, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku, Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Saya menyebut Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Sama-sama dengan iman kita katakan, Kau Tuhan, Kau Tuhan, Engkaulah penolong, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku, Yesus, Kau perlindungan. Kau Tuhan yang menjadi kuat kami. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku, Yesus, 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 padamu ku berseru, Kaulah penyelamat kami.
penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan yang menjadi kekuatan kami ya Tuhan. Kekuatan dalam hidupku. Haleluya. Dalam kesesakan Kau batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenangan. Yesus, 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 padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhan di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidup kami. Terpujilah Kau Tuhanku atas segalanya. Yesus, padamu Ku berseru, Kaulah penyelamat, Kaulah penyelamat kami Tuhan. terpujilah Haleluya, haleluya. Tuhanku. Mulut kami akan terus memuji-Mu ya Tuhan. Ku memuji namamu Di sepanjang umur hidup sepanjang kami. umur Oh, haleluya, haleluya. terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku hanya kepadamu ya Tuhan. Kami berseru, kami berseru, kami berseru. Oh, haleluya. Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. terpujilah. Sama-sama dengan iman, penuh keyakinan. Yesus, padamu kami berseru. Kaulah Haleluya. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Haleluya, 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 haleluya. Kita berikan pujian kita, pengagungan kita hanya bagi Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Yesus, Yesus. Mulut kami mau memuji Engkau Tuhan sepanjang umur hidup kami. Biarlah kami terus memuji, 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 memuji. Hanya Yesus, Yesus, Yesus
Haleluya, 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 haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya. Hanya kepadamu kami berseru ya Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, Kau mulia. Namamu, kuasamu, kasihmu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Haleluya, ditinggikan. Haleluya, haleluya. Kau Allah yang besar. Haleluya, Kau mulia. Namamu, kuasamu, kasihmu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Namamu, kuasamu, kasihmu kekal. Kau yang layak, haleluya, ditinggikan. Namamu, kuasamu, kasihmu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Biarlah datanglah kebenaran, damai sejahtera, sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus melingkupi kami sekalian, hadir di tempat ini, memberkati ibadah ini, mengurapi ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Ada sukacita Bapak Ibu Saudara. Haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita percaya bahwa hari ini ada sukacita yang dikerjakan oleh Allah Roh Kudus. Ada sukacita dari surga, sukacita dari Tuhan yang tidak akan tergantikan oleh apapun. Haleluya. Kita mau terima sukacita dari surga. Haleluya. Haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, takutkan badai yang bergelora. Sukacita surga. Saya jemput Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita mau terima sukacita surga. Haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah
surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima, 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 haleluya. Itulah kekuatan Bagi jiwa, ku dapat saksikan kuasa-Nya, takutkan bahkan yang haleluya, haleluya. Kau ada dalam hati, takkan patah semangat kami. Haleluya, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagi sukacita surga nyata. Oh, haleluya, penuhiku. Haleluya, haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan hilang semangat, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, haleluya, haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Sukacita surga nyata di tempat ini, dan saya yakin dan percaya memenuhi setiap kita. Karena kita punya Tuhan yang benar. Dia yang menjadi gunung batu kita, kota benteng kita, Dia yang menjamin hidup saya dan saudara. Haleluya. Kita mau tetap bangkit berdiri, kita mau tetap mengagungkan Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita mau katakan, Tuhan, Engkaulah gunung batu kami. Kau gunung batuku, dan kau, haleluya, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidup. Namun tangan Tuhan, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, kuasa tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau, Tuhan yang benar. Haleluya. Kau gunung batuku, dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalam kami Tuhan. Oh, walau badai menerpa di dalam hidupku, namun tangan Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau, Tuhan yang benar. Walau badai menerpa di dalam hidupku, namun tangan-Mu ya Tuhan mengangkatku tinggi. Walau badai menerpa di dalam hidup, namun tangan-Mu Tuhan, tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Walau badai menerpa
namun tangan-Mu Tuhan mengangkat. Sekali lagi, walau badai menerpa, jangan takut, ada tangan Tuhan, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Walau badai menerpa di dalam, ada tangan Tuhan, namun tangan-Mu Tuhan mengangkat. Sama-sama katakan, Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam alam memuja semesta. Hanya Engkau Tuhan, Engkau Tuhan yang benar. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara dipersilakan duduk kembali. Walau badai menerpa hidup kita, badai sedang menerpa bangsa kita, namun kita orang percaya punya Tuhan yang benar, yang menjadi kota benteng kita, yang menjadi pelindung kita, satu-satunya pertolongan kita. Bartimeus, seorang yang buta, seorang pengemis, ketika dia mendengar Yesus datang, dia berseru, Yesus anak Daud, Yesus anak Daud, Yesus anak Daud, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Hari ini kita juga mau berseru dari dalam hati kita. Apa yang menjadi beban persoalanmu? Berseru, Yesus anak Daud, 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 Yesus anak Daud. Kasihanilah aku ya Tuhan. Haleluya. Mari angkat seruanmu kepada Tuhan. Pergunakan kesempatan ini untuk berseru, memanggil Yesus, Yesus, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Seperti rusari, sungai jiwaku rindu Engkau. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Haleluya, Yesus, Yesus, Yesus. Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Seperti dulu saya merindukan sungai-Mu, jiwa kami haus akan Engkau. Seperti biru salib,
Kaulah Tuhan dan hasrat kami ya Tuhan. Ku rindu menyembah Engkau kekuatan kami. Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku. Saya jemput Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri dan sama-sama kita mau katakan, panggil nama Yesus, Yesus, oh Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya. Dengan iman penuh keyakinan, panggil Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segala. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Engkau melihat setiap hati yang berseru, Yesus, Yesus, Kau segalanya bagi kami. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya. Mari dari lubuk hati yang paling dalam katakan, Yesus, Yesus, Kau berarti dalam hidup kami ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh Amin, Yesus. Amin, amin. Segalanya lagi panggil namanya, nama Yesus. Amin, Yesus. Kau berarti bagiku. Oh yeah. Amin, amin, amin. Yesus, Kau segalanya bagiku. Panggil namanya Yesus. Oh iya, haleluya, amin, iya, amin. Namanya ada di tempat ini. Dia menjamah kita semua. Haleluya. Kuasanya, urapannya. Haleluya. Haleluya, Yesus. Yesus, Yesus. Kau segalanya. Kau segalanya. Lagi panggil namanya Yesus. Oh yeah. Amin. Iya. Amin. Namanya hadir. Haleluya. Amin. Dia menjamah kita dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Urapanmu terjadi. Kau segalanya. Lagi panggil namanya Yesus. Oh iya. Amin. Amin. Ya. Haleluya. Haleluya. Kau bagiku.
segalanya. Kau segalanya, Kau segalanya, baik Kau segalanya, segalanya bagiku. Tepuk tangan yang meriah, lebih dahsyat lagi, 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 lebih dahsyat lagi. Panggil namanya, panggil nama Yesus, panggil namanya. Dia ada di tempat ini, Dia siap mengurapi kita, Dia siap menolong kita, Dia siap memberikan mujizatnya, keajaibannya. Kita bebas dari dosa, kita bebas dari dosa oleh karena Kristus datang ke dalam dunia ini. Haleluya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hadirat-Mu ada di tempat ini. Kami sudah menikmati hadirat-Mu. Kami sudah menikmati hadirat-Mu. Kami sudah menikmatinya. Dan kami rindu lagi, lebih lagi untuk menikmati hadirat-Mu, menikmati urapan-Mu, menikmati kuasa firman-Mu yang ajaib, yang luar biasa, yang heran itu. Pagi hari ini menjelang siang hari ini kami pulang dengan jawaban, kami datang dengan pergumulan, kami datang dengan masalah, kami pulang dengan kebebasan, kami pulang dengan kemenangan. Kemenangan itu dikerjakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Pakai hamba-Mu yang terbatas ini, penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Urapan Tuhan, urapan Roh Kudus menaungi hamba-Mu, pikiran dan perkataan-Mu, sehingga perkataan hamba-Mu tidak salah, apalagi menyesatkan. Jauhkan semuanya itu. Hamba-Mu memberitakan ucapan Engkau sendiri, firman-Mu sendiri yang menjadi kekuatan bagi kami semua. Kami terima kelepasan, kami terima kebebasan, kami terima kemenangan, karena kemenangan hanya datang dari Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap sambut firman Tuhan di pagi menjelang siang hari ini. Demi nama Yesus yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin 3 kali. 1, 2, 3. Amin, amin, amin. Tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus. Shalom. Suara masih kecil ya. Ada yang belum sarapan? Atau ada yang sudah sarapan? Atau ada yang capek? Sekali lagi shalom. Iya, suara masih kecil sekali. Iya. Kalau kita di laut, kalau bisa laut kalah dari suara kita. Ya. Oke, shalom. 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 Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus yang hidup. Haleluya. Puji Tuhan. Kalau shalom, saya bilang shalom berarti sama dengan damai sejahtera bagimu. Dan Bapak Ibu kalau jawab shalom, itu damai sejahtera bagiku. Jadi kalau shalom, shalom berarti damai sejahtera bagiku dan damai sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan. Yang pertama terima kasih untuk Tuhan Yesus sebagai gembala yang agung, kepala gereja yang saat ini saya boleh berdiri di sini karena Tuhan. Yang kedua kepada gembala jemaat Pak Musi yang sudah menghubungi saya 1 bulan yang lalu. Jadi persiapan saya ini 1 bulan Bapak Ibu, ya 1 bulan. Ya karena memberitakan firman tidak boleh main-main, kita serius dan pasti memberkati kita semua. Bapak Ishak, Oma Christine, ya, Ibu Anggra dan semua jemaat Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang indah ini. Puji Tuhan. Dan saya ini pertama kali saya berdiri di mimbar yang
luar biasa ini. Ya, biasanya hari Kamis. Ya, awalnya saya pikir tidak usah, karena tujuan saya sini adalah berobat. Ya. Pak Musi bilang tidak bisa, hamba Tuhan kalau tidak pelayanan itu rasanya lain. Ya, itu teguran buat saya. Akhirnya saya melayani dan hari ini saya berdiri di sini semua karena anugerah Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus yang luar biasa. Ya, saya bukan sekedar ada di sini untuk berobat, tetapi saya di sini memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan. Dan firman Tuhan di saat pagi menjelang siang hari ini, saya memberikan sebuah tema, masih berhubungan dengan tema gereja kita. Ya, temanya adalah merdeka dari dosa. Bilang sama-sama, merdeka dari dosa. Kalau tema gereja kita merdeka karena kasih karunia. Kita bebas karena kasih karunia. Ya, jadi firman Tuhan hari ini tidak jauh-jauh berbeda dari kemerdekaan atas dosa. Puji Tuhan. Dan pembacaan firman Tuhan kali ini saya ambil 2 ayat. Bisa dikembalikan ke ayatnya? Oke. Galatia pasal 5 ayat 1, kemudian 1 Korintus 1 ayat 30 sampai 31. Galatia pasal yang kelima ayat 1 dan 1 Korintus pasal pertama ayat 30 sampai ayat yang ke-31. Saya jemput kita semua bangkit berdiri. Karena 2 ayat, jadi kita kerjasama. Yang sebelah kanan saya membaca Galatia pasal 5 ayat 1. Kemudian sebelah kiri saya membaca 1 Korintus 1 ayat 30 dan 31. Bisa ya? Oke. Kalau sudah siap, Galatia pasal 5 ayat 1, silakan dibacakan jemaat Tuhan yang ada di sebelah kanan saya. Silakan dimulai. 1, 2, 3. Yang sebelah kiri saya silakan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji nama Tuhan. Merdeka. Katakan merdeka. Merdeka. Haleluya. Puji Tuhan. Merdeka seperti yang di dalam Galatia 5 ayat 1 dikatakan, kamu sungguh-sungguh merdeka. Kamu sungguh-sungguh merdeka. Berarti ada kemerdekaan yang tidak sungguh-sungguh. Begitu ya. Ini penekanannya keras. Di Roma 8 juga begitu. Kamu benar merdeka. Ayat yang sinonim. Kamu benar-benar merdeka atau kamu sudah sungguh-sungguh merdeka. Berarti ada kemerdekaan yang tidak sungguh-sungguh atau belum sepenuhnya, dan ada kemerdekaan yang sungguh-sungguh atau benar-benar merdeka. Contohnya kita merdeka secara politik 1945. Tetapi kita lihat kondisi saat ini, bangsa kita belum merdeka dari yang namanya kemiskinan. Ya, belum merdeka dari intoleransi. Belum merdeka dari korupsi.
belum merdeka dari kesejahteraan. Jadi kenapa Paulus berkata di dalam Galatia pasal 5 ayat 1, kamu sungguh-sungguh merdeka. Ini berarti sebuah kepastian bahwa kita sudah merdeka dari dosa. Amin ya. Kita sudah merdeka dari dosa. Kita tidak dibelenggu lagi dari dosa. Kita tidak terikat lagi dari dosa. Kita tidak lagi diperhamba oleh dosa. Tetapi hari ini kita adalah orang-orang yang sudah dibebaskan dari dosa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Galatia 5 ayat 1, kemudian ayat 2 ke bawah, di situ bicara tentang sunat. Sunat. Sunat ini adalah tradisi orang Yahudi. Dan dipercaya bahwa dengan sunat mereka bisa menjadi anak Allah, anak Tuhan, bisa dijamin keselamatannya. Banyak sekali perbuatan-perbuatan yang dilakukan, tradisi-tradisi yang dilakukan oleh orang Yahudi dengan kepercayaan bahwa dengan melakukan demikian mereka selamat. Jadi kalau tidak sunat berarti tidak selamat. Orang Yahudi wajib sunat. Nah, ya. Bagaimana dengan kita? Sunat itu biasanya, minta maaf, memotong sebagian kecil di depan dari jenis kelamin laki-laki. Itu potongannya memutar. Ya. Bapak Ibu Saudara, dan sunat pada saat itu merupakan ikatan perjanjian antara Allah dengan manusia. Dan dipercayai bahwa dengan sunatlah membawa orang Yahudi, membawa bangsa Israel bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Tapi apa kata Paulus di dalam ayat selanjutnya? Sunat dan tidak sunat itu tidak ada arti. Sunat dan tidak sunat tidak ada arti kecuali untuk kesehatan. Itu penting. Kalaupun tidak pun tidak apa-apa. Jadi sunat ataupun tidak sunat tidak ada hubungannya dengan keselamatan. Yang menjadi hubungan dengan keselamatan adalah ketika kita percaya Yesus. Amin. Ya, kita percaya Yesus. Yesus yang memberikan kita jaminan keselamatan. Bukan sunat lahiriah yang memberikan kita keselamatan, tetapi sunat hati, hati yang bersih, hati yang tidak kotor, hati yang diperbaharui, hati yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Itu adalah mereka-mereka yang diselamatkan oleh Tuhan, bukan sunat lahiriah. Jadi kalau saya lihat dan saya rasa lucu, kalau orang yang mau hidup seperti orang Yahudi, kembali kepada Taurat, saya rasa lucu. Kenapa? Karena mereka akan mundur 2000 tahun ke depan. Kalau kita di dalam Kristus, kita sudah percaya Kristus, kita sudah melangkah jauh 2000 tahun ke depan. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Waduh, hampir kayak sedih saya ini ya, sampai dengan luar biasanya Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, next berikutnya, bicara tentang dosa, itu saya bagi dalam beberapa bagian. Yang pertama adalah hakikat dosa itu sendiri. Yang kedua, kuasanya. Yang ketiga, natural atau keturunan. Kemudian yang keempat adalah perwakilan. Yang pertama, kita bicara tentang hakikat dari dosa. Kita merdeka dari dosa, berarti kita bicara tentang dosa. Hakikat dosa. Dosa itu hamartia. Dalam bahasa Yunani, hamartia. Artinya melanggar hukum Allah. Berseberangan dengan Allah. Melakukan perbuatan-perbuatan kejahatan. Tapi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dosa itu tidak sekedar perbuatan melanggar hukum Allah. Ingat, dosa itu bukan berarti saya bunuh orang dulu, atau seperti situasi kemarin nabrak ojol di Jakarta. Itu baru dosa. Atau saya harus benci kepada orang dulu baru itu dosa. Atau saya
maki orang dulu baru itu dosa. Saya pukul orang dulu baru itu dosa. Saya tidak ibadah, saya tidak melayani baru itu dosa. Saya tidak menolong orang yang sakit, orang yang membutuhkan pertolongan baru itu dosa. Dosa tidak sekedar itu. Kenapa? Sejak dari kandungan kita adalah orang berdosa. Amin ya. Walaupun engkau belum bunuh orang, belum maki orang, belum iri kepada orang lain, itu perbuatan dosa, ekses dari tindakan dosa. Tetap kamu disebut berdosa. Karena apa? Pada hakikatnya kita adalah orang berdosa. Benar Bapak Ibu Saudara? Iya. Seperti kata firman Tuhan, ya, Mazmur mengatakan bahwa ya, aku diperanakan dari kesalahan. Mazmur 17 kalau nggak salah. Aku diperanakan dari kesalahan, dari kandung ibuku. Aku dikandung dari dosa. Dari kandungan kita sudah berdosa. Tanpa harus sudah umur 15 tahun baru dia bunuh orang, baru dia berdosa. Tidak. Sejak dari kandungan kita sudah berdosa. Sehingga Roma 3:23 berkata bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah hilang kemuliaan Allah. Saya catat di sini Roma 3:23, Mazmur 51 ayat 7. Iya. Jadi Bapak Ibu, dalam kandungan pun hakikat kita ini adalah orang berdosa. Lahir pun juga sudah berdosa, tindakan-tindakan pun kita sudah berdosa. Anak kecil pun, bayi pun sudah berdosa. Walaupun dia tidak melakukan perbuatan pelanggaran. Dari Alkitab kita bisa memberikan satu pengertian bahwa memang dari kandungan ibu kita diperanakan dari dosa. Dan semua orang telah berdosa dan telah hilang kemuliaan Allah. Jadi yang pertama, hakikat dosa itu adalah dari kandungan ibu kita sudah berdosa. Saya kasih contoh. Macan. Iya, macan. Macan itu kalau terkam kambing, itu binatang jinak atau binatang buas? Kalau macan. Kalau dia terkambing binatang buas ya. Oke. Kemudian ketika macan dia tidur, dia tidak terkama apa-apa. Apakah masih binatang buas atau binatang jinak? Binatang buas. Jadi tidur, macan dia tidur, macan dia terkam kambing, tetap binatang buas. Begitu pula dengan dosa. Dari kandungan kita sudah berdosa. Mau melakukankah dari kandungankah kita tetap orang berdosa. Amin ya. Kita tetap orang berdosa. Kemudian yang berikutnya, dosa itu seperti punya kuasa. Dalam Roma 3 ayat 9, kemudian Kejadian 4 ayat yang 6 dan 7. Ya. Kalau Roma 3 ayat 9 berkata begini, ya, dosa itu punya kuasa. Bapak Ibu bisa cek di sana. Dia punya kuasa merongrong hidup kita, mengganggu kita, mempengaruhi kita, ya, supaya dia hidup di dalam kita, dia bekerja terus di dalam kita, dan kita terus melakukan kejahatan demi kejahatan. Dan kalau kita lihat dalam Kejadian 4 ayat 6 sampai yang ke-7 kasusnya Kain. Dia berkata begini, dosa itu sudah mengintip di depan pintu. Wow, dosa mengintip. Setiap hari dia intip kita. Setiap hari dia intip kita untuk kita jatuh dalam dosa. Dosa itu seperti personifikasinya, seperti orang yang mengintip kita terus. Ayo berbuat dosa, ayo lakukan dosa, ayo berbuat dosa. Itu adalah kuasa dari dosa. Kemudian dosa itu natural atau keturunan. Pengkhotbah 7 ayat yang keempat. Iya. Natural itu artinya apa? Kita mewariskan dari nenek moyang kita, yaitu Adam dan Hawa. Oleh karena satu pelanggaran, semua orang telah
melakukan pelanggaran. Oleh karena satu orang melanggar, kita semua berdosa dan harusnya dihukum. Kemudian yang keempat, dosa itu adalah perwakilan. Apa itu perwakilan? Adam itu adalah perwakilan dari kita. Jadi kalau Adam berbuat dosa, berarti kita juga pasti berbuat dosa. Seperti contohnya timnas Indonesia, ya, kualifikasi Piala Dunia untuk World Cup di wilayah Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Contohnya, mereka lolos Piala Dunia. Kemudian mereka melawan negara-negara besar dan Indonesia juara 1. Kita doakan ya. Doa itu penting ke tidak? Penting. Iya, yang memutuskan Tuhan, kita hanya berdoa. Contohnya Indonesia keluar sebagai juara 1. Ya, Piala Dunia wilayah Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Juara 1. Mereka menang. Kita yang nonton di Petoran, nonton di Pastori atau nonton di rumah masing-masing, kita bilang apa? Puji Tuhan, kita menang. Main kah tidak? Saudara main bola kah tidak? Saudara masuk dalam kesebelasan kah tidak? Tidak. Tetapi kenapa saudara bilang menang? Karena timnas itu perwakilan dari kita Indonesia. Kalau timnas kalah tidak juara, kita teriak di rumah, di televisi atau di handphone yang kita nonton, kita kalah. Kenapa? Karena timnas Indonesia adalah perwakilan dari kita, dari seluruh Indonesia. Jadi Bapak Ibu Saudara, karena oleh satu pelanggaran kita semua mengalami dosa. Haleluya. Dan dosa itu pasti menuju kepada neraka. Harus diselesaikan. Amin ya. Tidak bisa tidak. Firman Tuhan berkata bahwa hanya cukup satu dosa saja, itu sudah melemparkan kamu ke dalam neraka. Satu dosa saja. Cukup satu dosa, tidak perlu 2, tidak perlu 3. Cukup satu dosa saja, itu sudah melemparkan kamu ke dalam neraka. Dosa ini membawa kita kepada neraka. Tetapi harus diselesaikan dengan sebuah pengorbanan. Pengorbanan. Dan pengorbanan itu bukan orang biasa. Dia adalah juru selamat, Yesus. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus yang luar biasa. Ya. Juru selamat kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kita tidak masuk ke dalam neraka. Karena dalam neraka itu penghukuman yang kekal. Saudara, ada satu cerita, guyonan saja. Adolf Hitler, tahu Adolf Hitler? Orang yang paling otoriter pada zaman itu, membunuh sekian banyak orang Yahudi dengan kekejamannya. Dan beliau ini dinyatakan masuk neraka. Hitler masuk neraka. Di neraka semua tunduk kepada Hitler. Iya, semua bangsa di sana tunduk, siap. Tapi ada satu orang yang dia tidak mau tunduk di pojok sana, dia tidak mau tunduk kepada Hitler. Hitler dia datang, "Hei, kau siapa?" Minta maaf ya, agak kasar. "Hei, kau siapa? Hei, kau siapa?" Yang sebelah ini dia tidak peduli. Kau siapa? Karena yang sebelah ini emosi, kalau Papua bilang ganas ya, ganas. Dia berdiri dan dia lihat ke Hitler. "Hei, kau tahu saya siapa?" Hitler bilang, "Emangnya kamu siapa?" Apa kata orang ini? "Saya adalah Yudas Iskariot. Yesus saja saya jual, apalagi kamu." Itu goyonan saja ya, goyonan saja. Tapi neraka itu mau artis kah ada di sana, mau anggota DPR kah, pejabat kah yang aneh-aneh ada di sana, mau artis pun ada di sana. Kau mau menikmati apa di sana? Di sana penghukuman selama-lamanya, tidak berkesudahan, kematian yang kekal, yang tidak ada akhirnya. Saudara, contohnya kalau di neraka, contohnya ya, ngobrol dengan artis Michael Jackson contohnya ya. Contohnya. Saudara ngobrol terus dikasih api sedikit di pantat. Saudara bertahan ke tidak? Bagaimana kau bisa menikmati artis di sana? Tidak bisa. Penghukumannya itu selama-lamanya.
Penghukumannya itu selama-lamanya. Kematian mengerikan selama-lamanya. Ya. Ada satu pengajaran saksi Yehova. Dia tidak percaya adanya neraka. Dia bilang begini, kalau memang ada neraka harus adil. Jadi contohnya, si A berbuat dosa 5 tahun. Contohnya 5 tahun. Harusnya dihukum berapa tahun? 5 tahun. Iya, jadi perbuatan dosa harus selaras dengan lamanya hukuman. Itu pandangan mereka. Salah ya, tapi saya ingin memberikan sebuah ilustrasi. Dibilang harusnya ada keadilan di sana. Kalau saya melakukan dosa 15 tahun, berarti saya dihukum hanya 15 tahun. Itu adil. Wow, pengertian yang begitu kacau. Contohnya bagaimana dengan kita menyakiti, contohnya melecehkan seseorang. Melecehkannya mungkin dalam waktu 5 menit atau 10 menit. Berarti ketika Toki Palu di sorga ditanya, kamu melecehkan berapa menit? 5 menit. Berarti hukumannya 5 menit? Apakah begitu? Apakah begitu? Apakah hitungan perbuatan sama dengan lamanya? Tidak. Mau berdosa 1 menit, 2 menit, 1 tahun, 2-3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 70 tahun. Kalau engkau tidak bertobat, hukumannya itu selama-lamanya. Selama-lamanya. Ya, itu bagian yang dosa dalam Galatia 5 ayat 1. Next berikutnya, Bapak Ibu. Iya. Nah, dosa ini punya hakikat, dosa ini punya kuasa, dosa ini adalah natural atau keturunan, dosa ini adalah yang namanya perwakilan, maka dosa ini harus diselesaikan. Kalau tidak, neraka menunggu kita. Neraka menunggu kita. Dosa itu sama dengan berhutang. Iya. Dosa itu sama dengan berhutang. Dalam doa Bapa kami, ampunilah kesalahan kami. Itu kesalahan itu apolema. Ampunilah hutang kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah sama dengan orang yang berhutang kepada kami. Jadi dosa-dosa kita itu hutangnya perbuatan-perbuatan kita. Sudah dari lahir berdosa. 1 tahun, 5 tahun berdosa. 3 tahun berdosa. 4 tahun berdosa. 50 tahun tidak bertobat-tobat. Tumpuk-tumpuk. Hutangnya semakin banyak. Bapak Ibu Saudara, kalau dosa itu disebut hutang, maka dosa itu, hutang tidak boleh berhenti berhutang. Iya. Dosa diselesaikan dengan tidak bisa berhenti berdosa, tidak sekedar berhenti berdosa. Atau hutang tidak diselesaikan dengan berhenti berhutang. Tetapi soal dengan satu karya yang luar biasa yang dikerjakan oleh Yesus. Dia membayar dosa kita, membayar dengan darahnya sendiri. Dia harus datang ke dalam dunia dan dia memberikan satu konsep karya kepada kita. Yang pertama adalah memberikan penebusan terhadap dosa kita. Membayar seluruh hutang-hutang kita. Membayar seluruh dosa-dosa kita, membayar hutang-hutang kita. Iya, dan Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hutang ini dibayar dengan darah Yesus sendiri. Amin. Iya, kata firman Tuhan bahwa Tuhan kita membayar kita bukan dengan emas, bukan dengan perak, tetapi dengan darahnya sendiri, sama dengan darah anak domba Allah. Haleluya. Jadi pembayaran hutang bukan dengan rupiah, bukan dengan dolar, dan bukan dengan yang lain-lain. Tetapi pembayaran hutang dosa kita hanya dengan darah Kristus. Haleluya. Kemudian bagian yang kedua adalah pembenaran. Pembenaran. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pembenaran ini bukan berarti dibuat menjadi benar. Tidak sekedar itu. Dan tidak seperti itu maknanya. Tetapi pembenaran yang dimaksudkan dalam Galatia ini, dalam 1 Korintus ini, pembenaran itu artinya
kita dirubah statusnya. Amin. Kita diakui sebagai orang benar. Benimbado, orang berdosa. Ketika sudah percaya Yesus, bukan Benimbado yang berdosa lagi, tapi Benimbado diakui sebagai orang benar. Umat Kristen bukan orang berdosa lagi, tetapi umat Kristen adalah orang yang benar. Kita diakui, status kita berubah. Amin ya. Kita diakui sebagai orang benar. Bukan saja berhenti berbuat dosa, tetapi pengakuan dari Allah bahwa Benimbado, umat Kristen, Pak Musi, Pak Ishak bukan orang berdosa lagi. Status kita sudah berubah menjadi status orang benar. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus yang luar biasa. Jadi harus yakin hari ini bahwa saya adalah orang benar. Saya adalah orang benar. Katakan pada diri sendiri, saya adalah orang benar. Haleluya. Saya adalah orang benar. Walaupun masih ada kekurangan. Bisa marah kan tidak? Bisa dong, dengan alasan tertentu. Bisa iri, waduh kenapa dia bagus, saya tidak. Boleh, itu manusiawi. Tapi kita harus menguasai diri. Tuhan ampuni saya. Mungkin itu kelebihan orang lain. Saya mungkin kelebihannya di sini. Iya, kita masih marah, kita masih emosi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita sudah ada dalam Kristus, walaupun Bapak Ibu melakukan kesalahan-kesalahan kecil, Bapak Ibu tetap disebut sebagai orang yang benar. Diakui oleh Tuhan bahwa Bapak Ibu adalah orang yang benar. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, orang-orang yang keluar dari gereja, maksud saya orang-orang yang meninggalkan Yesus adalah orang-orang yang bodoh dan tolol. Meninggalkan Yesus. Bapak Ibu dari luar sana, dari mungkin ajaran lain atau agama lain, ada di gereja ini dan percaya Yesus, Bapak Ibu menerima mujizat Tuhan terbesar. Bisa tepuk tangan bagi Tuhan Yesus yang luar biasa. Iya. Karena Bapak Ibu disebut sebagai orang benar. Yang terakhir adalah pengudusan. Pengudusan itu Bapak Ibu Saudara, saat kita percaya Yesus, Roh Kudus sudah ada di dalam hati kita. Saat kita mengakui Dia sebagai anak Allah, Roh Kudus ada di dalam hati kita. Dan tugas Roh Kudus adalah di setiap hari memurnikan kita, mengingatkan kita, menguduskan kita setiap hari. Contohnya kita makinya 50, bulan depan tinggal 30. Bulan depannya lagi tinggal 20. Bulan depan lagi tinggal 10 karena Roh Kudus terus bekerja. Terus bekerja. Bulan depan lagi tinggal 5. Bulan depan lagi tinggal 1. Bulan depan lagi tidak ada. Kenapa? Karena Roh Kudus yang bekerja di dalam hidup kita. Amin ya. Jadi pengudusan ini ya bukan berarti satu kali kita bebas. Mungkin bisa terjadi. Itu mungkin bisa sampai ke surga. Tetapi pengudusan itu artinya perbuatan-perbuatan kita setiap hari itu jauh lebih baik. Jauh lebih baik. Jadi kalau Bapak Ibu datang ke gereja, harusnya perbuatan kita itu jauh lebih meningkat. Yang dulunya melanggar, yang dulunya tidak setia, mulai berubah. Kenapa? Karena ada Roh Kudus di sini. Kapan ada Roh Kudus? Saat kita percaya Yesus, Roh Kudus sudah ada di dalam hati kita dan mengerjakan pengudusan kepada kita. Dan pada akhirnya pengudusan yang paripurna, kita sampai di surga. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus yang luar biasa. Siapa yang mau ke surga? Angkat tangan. Siapa yang mau ke surga? Haleluya. Yang mau ke surga, kita semua yang percaya pada Yesus. Karena Yesus sudah mengerjakan pertama. Yang kedua. Yang ketiga, pengudusan. Kesimpulannya bagian yang terakhir. Walaupun kita orang berdosa, terikat dengan hakikat. Kemudian ada keturunan, ada perwakilan. Kemudian yang berikutnya adalah kuasa dosa itu terus merongrong kita. Dan perwakilan kita melakukan dosa, akan tetapi kita bebas karena yang membebaskan kita adalah Tuhan Yesus sendiri melalui penebusan, pembenaran dan pengudusan, sehingga kita sungguh-sungguh merdeka. Kita benar-benar merdeka.
Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus yang luar biasa. Demikian firman Tuhan yang saya sampaikan kepada kita semua. Saya undang pemain musik datang ke depan. Kita nyanyi satu lagu semangat yang namanya Sekarang Saya Sudah Bebas. Sekarang saya bebas oleh darah. Beri. Haleluya. Sekarang saya. Naik satu. Sekarang saya. Oke. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya, amin, sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas. Haleluya. Saya sudah bebas. Amin. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya, amin, sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas. Sekarang saya sudah bebas. Amin. Sekarang saya sudah glory. Saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya, haleluya, amin. Saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas. Haleluya. Sekarang saya, amin. Haleluya, kita bebas dari dosa. Sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas. Haleluya. Sekarang kita sudah bebas. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus yang mulia. Haleluya. Sekarang saya sudah bebas. Praise the Lord. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya domba. Amin. Sekarang saya bebas. Haleluya. Sekarang saya sudah bebas. Terima kasih Tuhan. Amin. Saya sudah bebas. Saya bebas. Ya bebas oleh darahnya domba. Amin. Haleluya. Lagi dengan sungguh. Sekarang saya. Amin. Sudah. Amin. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas. Amin. Bebas. Balik lagi. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya, oh praise the Lord.
Amin. Kita bebas. Kita bebas semuanya. Amin. Sudah bebas. Sudah bebas oleh darahnya. Saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas. Amin. Bebas. Bebas. Haleluya. Lagi. Sekarang saya bebas. Sekarang saya glory, glory. Sudah bebas. Amin, amin. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas. 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 Lagi. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya praise the Lord. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih. Saya sudah bebas. Sudah bebas. Amin, amin. Saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas. 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 Haleluya. Sekarang saya bebas. 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 Haleluya. Lagi. Sekarang saya bebas. 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 Amin. Haleluya. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus yang membebaskan kita. Terima kasih Bapa. Kami sudah mendengarkan firman-Mu bahwasannya kami sudah bebas dari dosa-dosa kami. Tuhan Yesus yang membebaskan kami. Tuhan Yesus yang memerdekakan kami. Tuhan Yesus yang rela mati di atas kayu salib. Mati tapi pada hari yang ketiga memberikan kemenangan bagi kami. Naik ke sorga, menyediakan tempat bagi kami. Terima kasih buat karya-Mu yang begitu luar biasa. Karya penebusan, pembenaran dan pengudusan. Dan sekarang kami bebas dari dosa. Terima kasih Bapak, berkati semua sidang jemaat Tuhan yang sudah mendengar. Roh Kudus akan bekerja terus. Hamba-Mu terbatas, tapi kuasa Roh Kudus terus mengalir, menjamah, memberikan pengertian-pengertian yang baru bagi anak-anak Tuhan yang ada di tempat ini. Demi nama Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu dan kami tidak hanya menjadi pendengar yang setia, tapi kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, saya kembalikan kepada worship leader. Puji Tuhan. Sudah bebas Bapak Ibu Saudara? Haleluya. Haleluya. Saya suka satu lagu Jawa yang bilang beres KB. Wes beres ya. Wes beres KB, udah bebas. Puji Tuhan, Tuhan Yesus. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati pelayanan dari Bapak Pendeta Beni Bado. Dan kita akan memberikan persembahan kepada petugas kolektan. Dipersilakan mengambil tempat di depan. Biar bumi akan berlalu, tetapi Tuhan Yesus tidak pernah mengingkari janjinya. Dia tetap setia. Bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesus, Dia tidak pernah ingkar janji. Haleluya. janji. Semua
difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar, tetapi Tuhan Yesus, haleluya, tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Mari kita mengangkat tangan kita. Di pertengahan dari ibadah kami memberikan persembahan kepada Tuhan. Sebagian dari yang kami miliki kami kembalikan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati kami, memberkati usaha kami, memberkati mata pencarian kami, memberkati pekerjaan kami, memberkati studi kami, memberkati perkuliahan kami, memberkati keluarga kami, memberkati masa pertumbuhan dari anak-anak kami. Segala sesuatu yang dilakukan umat-umat di tempat ini dibuat Tuhan berhasil. Puji Tuhan, terima kasih banyak Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Saya kembalikan kepada Bapak Pendeta musik. Puji nama Tuhan, shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Ya, kita akan menyaksikan persembahan dari anak-anak Joygit. Haleluya, haleluya. Shalom. Kami akan mempersembahkan tarian yang berjudul Kuat, Hebat, Besar. Selamat menyaksikan. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesus.
Yesus memberkati. Bye-bye. Kasih anak-anak, haleluya, segala kemuliaan bagi nama Tuhan, beri kemuliaan bagi nama Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Beni yang sudah melayani pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara diberkati, enggak ada suaranya, Bapak Ibu Saudara diberkati, haleluya. Terima kasih untuk Ibu Elsie dan para pelayan Tuhan pada pelayanan hari ini. Tuhan Yesus yang memberkati. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, pagi hari ini kita juga ada keluarga baru kita, Bapak Nur. Puji nama Tuhan, Pak Nur, selamat datang dengan Ibu. Saya berharap Bapak diberkati dalam ibadah pada pagi hari ini dan saya mengundang saudara untuk hadir dalam setiap ibadah di gereja kita. Bapak Ibu Saudara, ibadah yang berlangsung besok Minggu adalah ibadah perjamuan kudus. Sehingga mari kita persiapkan hati kita untuk kita bersama-sama mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Haleluya, haleluya. Yang lain sedang jalan sehat Bapak Ibu. Jalan sehat tanggal 31 Agustus di Petoran. Tapi semua untuk kemuliaan nama Tuhan ya. Baik Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, saya akan sedikit bersaksi. Saya minta waktu sedikit untuk bersaksi. Di bulan Agustus ini gereja kita biasanya mengadakan kegiatan. Dan dalam kegiatan biasanya pasti akan ada paling tidak ada berkat jasmani yang sering kita lakukan setiap tahun. Di bulan Agustus ini saya ngomong sama istri, ini ada acara enggak Agustus? Gak ada acara. Oh ya. Terus ini gimana nih? Biasanya anak sekolah minggu ada kegiatan dan biasanya ada hadiah dan macam-macam. Secara pribadi Bapak Ibu saya sampaikan bahwa kondisi kami sedang tidak baik-baik saja. Dan di awal Agustus itu saya sampaikan kepada istri dan istri katakan sudah percaya bahwa Tuhan pasti akan berkati. Dan benar Bapak Ibu, di minggu yang kedua itu ada orang yang WA saya, Pak Musi boleh enggak saya titip buat anak-anak sekolah minggu. Maksud saya tanya, saya pastikan maksud titipnya apa ya Bu? Itu. Ya, saya mau titip memberkati anak-anak sekolah minggu di Petoran. Oh, gitu. Puji nama Tuhan. Pertama, jadi ada berkat dari luar sana memberkati gereja untuk anak-anak sekolah minggu. Tidak sampai di situ Bapak Ibu. Di pertengahan Agustus ada yang WA lagi. Pak Musi, boleh enggak saya memberkati, ini orang lain lagi, memberkati jemaat. Saya kirim mie, ada 50 sampai 60 pada waktu itu, 60. Untuk apa Pak? Untuk memberkati jemaat. Oh gitu. Puji nama Tuhan. Artinya Bapak Ibu Saudara, berkat Tuhan itu tidak dinyangka. Kalau untuk pelayanan pasti Tuhan memberkati. Amin. Jadi kenapa? Kerinduan kita untuk memberkati setiap jemaat dan Tuhan berkati itu. Dan malam pagi hari ini setelah pulang dari gereja, Bapak Ibu Saudara dapat menikmati berkat mie yang ada di depan. Haleluya, bisa langsung dibawa pulang Bapak Ibu. Jadi semua itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Ketika kita berserah dan berseru bahwa ini pelayanan milik Tuhan, Tuhan yang akan memberkati. Amin. Amin. Banyak mujizat yang sudah lakukan gereja Tuhan tempat ini. Dan mujizat-mujizat terjadi bagi Bapak Ibu Saudara sampai dengan Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Haleluya, haleluya. Saya undang saudara bangkit berdiri. Mari kita akan tutup ibadah pada pagi hari ini. Haleluya. Kita akan bawa pujian ini. Haleluya. Biar akan kuncinya apa? Haleluya, haleluya. Biar bumi ya, gimana? Ada yang lambat?
Sini, sini. Oh iya, Bapak Ibu Saudara, setelah ini ada persembahan diakonia, Bapak Ibu Saudara dapat menjadikan berkat. Kemudian saya juga lupa, aduh banyak lupa nih, sudah tua. Haleluya. Saya mengundang Mas Paul maju ke depan dan Mbak Wina maju ke depan yang berulang tahun di tanggal 27 dan tanggal 31. Betul ya? Haleluya, haleluya, haleluya. Ayo silakan maju ke depan. Mas Paul dan Mbak Wina, kita akan bersama-sama mengarahkan tangan kita. Kita berdoa untuk keluarga kita. Haleluya. Bapak Pendeta Ishak Saudara Maji akan berdoa untuk dua saudara kita pada pagi hari ini. Haleluya. Mari kita mengangkat tangan kita untuk Pak Ibu Wina dan Mas Paul. Bersyukur kepadamu Tuhan. Kalau hari ini kedua kekasih Tuhan, baik Saudara Paul dan Mbak Wina, Tuhan memberikan umur 1 tahun lagi. Bapa, kami bersyukur Engkau telah memimpin hidup mereka dari hari ke hari sampai hari ini. Oleh karena anugerah-Mu mereka ada sebagaimana ada. Dan kami tahu Tuhan, Engkau akan terus menuntun hidup mereka, membimbing hidup mereka, memberkati hidup mereka. Tuhan berikan panjang umur, sehat walafiat, berlimpah berkat. Rumah tangganya Wina diberkati oleh Tuhan. Seluruh keluarganya diberkati oleh Tuhan. Pekerjaannya diberkati oleh Tuhan. Menjadi keluarga yang keberkatan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak. Wina jadi ibu yang baik untuk anak-anaknya. Mas Dedi jadi bapak yang baik untuk seluruh keluarganya. Terima kasih Bapak di surga. Kami berdoa untuk Saudara Paul. Tuhan pada masa mudanya kami bersyukuri sampai hari ini Kau membimbing, menuntun, memberikan panjang umur, sehat walafiat, dan Tuhan berkati, berikan masa depan yang cerah. Tuhan, rencanamu bukan malapetaka, rencanamu bukan kecelakaan, tetapi hari depan yang penuh dengan pengharapan. Dan masa depan Paul Tuhan, berikan masa depan yang cerah, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih untuk kedua kekasih Tuhan. Tuhan telah menambahkan umur, sehingga mereka boleh bersuka cita. Sampai hari ini Tuhan memelihara hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat ulang tahun Bu Wina dan Tuhan Mas berkati Paul. panjang umur, sehat walafiat. Berkati Mas Paul, Tuhan berkati panjang umur, sehat. Oke, puji Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Imani Bapak Ibu Saudara, percayai. Haleluya. Kiranya Amin. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah
haleluya. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. dan Allah mengabulkan segala mohon, dan Allah mengabulkan segala permohonan. Allah mengabulkan Segala permohonanku. Haleluya. Di akhir ibadah ini kami berdoa untuk saudara kami Ibu Vicky. Kami percaya dari tempat yang maha tinggi Engkau melihat dalam sakitnya. Kami bersepakat saat ini berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya dan kami meyakini Ibu Vicky akan disembuhkan Tuhan, pulih secara sempurna. Kami juga berdoa untuk Pak Ranto dalam kehidupannya yang saat ini sedang mengalami sakit mah. Tuhan menolong, menyembuhkan, memulihkan sehingga sehingga dalam ibadah-ibadah yang berlangsung beliau dengan keluarganya dapat bersama-sama kami dapat beribadah. Kami juga tidak lupa berdoa untuk keluarga kami yang hari ini tidak hadir. Engkau tilik satu persatu, Engkau memberkati kehidupan mereka. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berusaha Engkau memberkati. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita akan angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Keluargaku dalam Kristus, pulanglah membawa damai sejahtera di dalam kehidupanmu. Diberkati keluargamu, diberkati hidup nikahmu, diberkati pekerjaanmu, diberkati usahamu, diberkati pendidikanmu. Setiap langkah kakimu disertai Tuhan. Tangan yang kau kerjakan diberkati Tuhan. Terima berkat yang besar ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya bersama saya katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Biar bumi akan berlalu. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku biar bumi akan berlalu, biar langit tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi.
Puji Tuhan, terima kasih buat semua yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan. Kita berdoa mengucap syukur buat pertolongan Tuhan di hari ini dan